Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Paduan Gaul. Semoga tetap diberikan kesehatan dan juga tetap setia menyimak dari setiap konten-konten dari channel Padepokan Gaul. Dan terima kasih banyak atas segala kerelaan waktunya untuk menyimak setiap konten-kontennya. Semoga saja Anda bisa mengambil sedikit hikmah-hikmahnya dan lebih-lebih berdampak bagi pribadinya, lalu ke keluarga, bahkan ke lingkungan yang Anda tempati khususnya. Dan semoga saja dari hal itu nantinya akan memperkuat iman Islamnya dan dimudahkan daripada sebuah kewajiban-kewajibannya dalam rangka taat ibadah perintah Allah itu dilaksanakan dengan mudah tanpa harus dipaksa dulu. Semoga saja nanti halnya pun akan mengalir lebih baik kepada seluruh pemirsa semuanya. Dan terima kasih banyak atas dukungannya selama ini kepada tim channel Padepokan Gaul. Semoga dukungan yang Anda berikan itu pun bisa kembali baik dan bisa berdampak baik bagi pribadi Anda masing-masing pemirsa. Dan juga terima kasih atas segala support apapun wujudnya. Akhir intinya kami sampaikan kepada seluruh pemirsa semuanya, dan lebih-lebih nantinya pun akan paham dengan konten-kontennya. Dan di sini pemirsa, di kesempatan kali ini di channel Padepokan Gaul akan mengangkat sebuah konten kisah nyata dari seorang netizen, pengalaman nyata yang dimana pengalaman ini adalah pengalaman hidup yang mungkin agak sulit dicerna oleh akal manusia, namun ini fakta dimana pengalamannya dahulu kala bermula di saat ibu ini kecil dahulu kala. Di saat dia sedang sakit, itu pasti disolusikan dibawa lari kepada seorang orang pintar atau dukun. Lah, imbas itu semua dari sakit-sakitnya setelah dari kecil mulai merangkak kepada fase remaja, sakit itu malah tambah dan bertambah lagi sampai banyak beberapa dukun itu didatangi oleh orang tuanya. Lalu yang lebih agak miris lagi, di mana setelah ibu ini mengalami fase dewasa, lalu menemukan daripada sebuah pasangan hidupnya, bukan kembali ke jalur yang baiknya sebagai manusia, namun jalur yang lebih buruk, di mana keburukan itu salah satunya mulai kepada merangkak atau merambah ke ranah-ranah salah satunya perselingkuhan, di mana ibu ini merasa tidak puas dengan pelayanan suaminya karena salah satu faktornya yaitu alat vitalnya yang konon katanya itu sangat kecil. Namun hal itu sendiri menjadi landasan acuan utamanya. Dan di sini kami akan menguak hal apa sebenarnya sih pemirsa yang membuat pengaruh begitu besarnya dari segi hakikat di dalam tubuh ibu ini. Dari yang awal mula sakit terus disolusikan ke dukun, lalu merambah kepada sebuah dosa-dosa di saat dia dewasa, salah satu dosa perselingkuhan dan juga dosa-dosa yang lainnya, tidak taat suaminya lah dan lain sebagainya. Dan efeknya sekarang ini ibu ini sangat sakit dan pikirannya selalu kotor. Ingin meninggalkan kekotoran pikiran itu sangat sulit sekali, hanya teringat sesuatu hal ya dimana sebuah nafsu yang menggebu-gebu saja. Itulah nanti yang akan kita kuak secara utuh keseluruhan. Semoga bisa disimak, dimana dari menyimak konten kali ini pun bisa diambil runtutannya hingga bisa diambil poin-poinnya. Itu mungkin yang kami sampaikan sedikit narasinya. Dan alhamdulillah pula di kesempatan ini saya masih ditemani mediator teman saya yaitu Mas Bayu. Assalamualaikum Mas Bayu. Waalaikumsalam. Sehat Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Mas. Oke. Sehat ya Mas? Info permancingan lancar. Alhamdulillah lancar. Anunya besar ya? Panjang ya? Ya panjang.
Ini ada keluhan soalnya kan begitu. Dan apa itu? Iya. Ya, semoga nanti bisa dipahami pemirsa, bisa disimak sampai akhir ceritanya dan bagaimana solusi terbaiknya seorang manusia itu harus bersikap seperti apa. Mungkin itu saja dapat kami sampaikan. Mohon izin, mohon doanya. Semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti dan bisa diambil manfaatnya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya mohon semua gaib-gaib fasik yang berpengaruh kuat di kepala sang jin terikat terkunci. Efek negatif untuk mediator otomatis kasih menguap kelempar semuanya. Assalamualaikum Muhammad. Jadi aslinya masuk menusukkan itu hancur seluruhnya. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Assalamualaikum Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Gaib terkuat ia berpengaruh paling kuat yang membuat sakit-sakit dalam jasad ibu ini dan berpengaruh kepada hal-hal dorongan nafsu dan mendorong ke selingkuh atau perselingkuhan yang terkuat yang asli ketarikan saya. Rasa itu mediator yang dimasukin ini. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Kuasa full itu mediatornya. Sallallahu. Menggunakan apa? Bicara bahasa manusia nyambung. Sallallahu Muhammad. Kemudian apa? Dari mana? Sambung terhubung seluruhnya. Sallallahu Muhammad. Ayo jujur. Saya mau keluar. Kunci sementara dalam tubuh media. Kamu apa? Dari mana? Saya. Maafkan saya. Saya Genderuwo. Genderuwo? Iya. Wow. Kenapa tertawa, wey? Memang saya suka tertawa. Mana tertawamu? Mana tertawamu? Ada perlu apa kamu memanggilku? Saya ingin tahu. Di sini sudah tidak nyaman. Enggak nyaman, kau bisa enggak nyaman? Banyak sekali golongan cahaya di sini. Terus? Golongan cahaya dari mana? Jujur katakan kalau bau terpotong-potong tubuhmu. Sallallahu Muhammad. Jangan. Ini golongan cahaya dari sang penguasa. Wih, sang penguasa siapa? Ya. Namanya siapa? Gelarnya apa? Gelarnya apa? Menyebutkan. Kenapa kamu gak mau menyebutkan? Saya takut. Kamu asli Genderuwo? Dari mana toh? Kamu asalnya? Dari tubuh seseorang wanita. Seorang wanita? Ya. Woi. Lah kok enak betul.
Kenapa tanganmu begitu-begitu? Berai. Kunti, istri saya ini. Weh, itu istrimu. Ya, tidak mau jauh-jauh dari saya. Di mana posisinya sekarang? Mas dan tempat dia terus semua. Betul. Nyaman. Iya, tadi kamu menarik semua. Sebenarnya begini, saya mau tanya, kamu dari dalam tubuh ibu yang ada di foto ini? Lihat. Sebenarnya ibu itu dulu kan sering sakit-sakitan. Itu kan selalu disolusikan datang kepada orang pintar atau dukun oleh orang tuanya di masa lampaunya, di masa kecilnya. Itu ada gaibnya apa tidak sih yang buat sakit dan yang bekerja membantu dari dukun itu berpengaruh dalam jasad ibunya tidak? Jujur katakan semakin nyambung saja komunikasi. Sallallahu alaihi wasallam. Memang ada. Terus? Itu dulu sakitnya itu dari kodam, dari leluhurnya sendiri. Oh, dulu dari kodam leluhurnya. Ya. Lebih keras dong, gendruwo suaranya kecil kayak tuyul aja kamu. Ini kebanyakan. Weh, kebanyakan apa? Minum susu? Bukan. Apa yang kebanyakan? Yang masuk ini banyak sekali. Otomatis juga ada. Kamu yang paling kuat yang menguasai. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi lebih kuat. Gimana enak toh? Ini bisa menguasai semua. Iya kan enak toh? Ya enak. Terus ini bagian Gendruwo, kamu katakan tadi dari leluhurnya yang membuat pertama kali awal mula ibu itu saat kecil sering sakit. Nah terus kamu sendiri itu berasal dari mana kalau bisa lentap tubuh ibu itu? Saya dari dukun-dukun itu. Woi, dukun itu yang membantu kamu? Ya, saya yang membantu. Nah, terus saat dibawa ke dukun sembuh seketika, lalu beberapa hari ke depan nanti sakit lagi, sebulan lagi sakit lagi, sebulan lagi sakit lagi. Itu kenapa kok bisa begitu sih rentetan ceritanya itu gimana? Ya kami hanya sekedar makan sari-sari pati tubuhnya. Terus? Lalu dimasukkan seperti jin-jin agar itu tubuhnya menjadi sehat. Bukan dari semuanya itu, bukan dari kesembuhan itu. Loh, jadi saat dukun itu membantu pengobatan itu bukan dimasukkan mungkin malaikat atau saripati obat yang asli? Bukan. Malah dimasukkan jin-jin. Ya. Oh, ingat loh resikonya kalau bohong. Kamu mau kopi apa tidak? Tak temani ngopi, rokok. Saya mau kopi rokok. Singkong bakar. Singkong, kopi, rokok lengkap di depanmu. Lengkap semuanya. Ini sangat nikmat sekali ini singkong. Wah. Aromanya sangat nikmat. Biasanya saya mencurinya. Mencuri dari mana kamu? Nakal sekali kamu ini. Saya singgah di tubuh wanita itu, lalu keluar sebentar. Tak panggilkan teman saya loh nanti. Apa kamu nggak takut? Saya tidak takut. Siapa dia? Itu Om Rangga. Kenapa? Tertawa lagi. Kenapa kamu tertawa? Kita sama saja. Kamu mempunyai kuntilanak banyak. Berikan saya satu. Berikan. Kamu kesini, Kunti. Wah. Cantik sekali. Jangan kamu telanjangi di sini loh, pelanggaran kamu ini. Woi. Apa kamu mengganggu saja? Bicaranya nanti saja. Dilarang bercinta di sini. Kalau bercinta itu mulutmu terkena daripada buah dadanya sangat besar. Iya.
jadi besar seperti semangka langsung itu memukul dari wajahmu. Jangan. Ya, Sudah. ya. Sudah, iya. Sana pergi. Kembali sana, kembali. Oke. Terus ini ya mau saya tanyakan. Setelah dibawa ke dukun, nggak sembuh kan gitu. Sembuh sementara, lalu sakit lagi. Kok saat dia beranjak remaja malah semakin nakal ibu itu, tambah kenakalannya, bahkan saat sudah menikah. Itu selalu daripada dia sendiri itu merasa tidak puas dengan pelayanan suaminya. Konon katanya itu barangnya itu kecil suaminya hingga dia membuat sebuah pergejolakan dalam rumah tangganya, yaitu selingkuh. Apakah itu juga berkat dari golongan kamu? Iya. Dan pikiran-pikiran kotor dari ibu itu juga kamu yang membuat? Saya yang membuat. Woi, Beserta pasukan saya juga itu. jangan bohong lo kamu. Bohongan kamu jadi kecil juga loh. Itu di sini juga ada jin-jin yang ada digambar video seperti Woi, telanjang itu. Oh. Dia sering melihat itu. Ibu itu keenakan, merasakan sendiri tubuhnya sendiri itu. Udah jadi amrak. Kalau kamu soal permesuman kok menyenangkan sekali namanya. Enak gitu. Lalu cara kamu membuat ibu itu nafsunya sangat tinggi, birahinya, dan juga pikirannya itu selalu membayangkan hal-hal yang bersifatnya itu kepuasan nafsu seksualitas, hingga akhirnya dia selingkuh. Itu caranya kayak apa? Ya, itu karena alat vitalnya seorang suaminya itu sangat kecil. Ya. Tapi mungkin kalau kecil bisa dipakai cara-cara tertentu kan. Suaminya mungkin harus membawa tambahan kayak seperti halnya mungkin buah-buah tertentu. Kayak teman saya misalnya. Apa nggak bisa itu? Tidak bisa. Jangan bohong loh. Tidak bisa. Tapi kalau konon katanya ya hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh orangnya, dimana kalau dia paham di mana kekurangan itu bisa dirubah jadi kelebihan. Lalu ini yang ingin saya tanyakan, kenapa kok malah ibu itu tidak membuat sesuatu hal baru dengan suaminya, namun kok malah tergiring untuk berselingkuh? Hal baru yang bagaimana? Hal baru ya cari yang baru. Woi, kamu ini cari yang baru. Iya, yang panjang. Woi, dia suka yang panjang dengan gaya yang berbeda. Bukan hanya gaya seperti itu aja. Apalagi dari wanita itu tidak bisa merasakan apa-apa. Loh, masa sih? Iya. Oke, karena begini juga Mbah Gendruwo atau Mister Genderuwo. Konon katanya menurut di dunia manusia, survei itu membuktikan ketidakpuasan perempuan terhadap hubungan intim itu bisa mengakibatkan perceraian, perselingkuhan, bahkan perceraian begitu. Itu golongan kamu yang bekerja berarti. Itu golongan Kunti. Woi, jangan bohong lo kamu. Kunti pun juga harus menikmati. Nah, menikmatinya, apalagi bisi-bisi betinanya itu. Ada juga. Tapi yang tertarik di sini saya sama Kunti semua. Terus kalau kamu sudah mengerjakan itu semua dalam jasad manusia, nanti dampak apa yang dirasakan oleh manusianya? Mungkin pikiran tambah semrawut, mungkin mudah terpikat dengan laki-laki yang hitam namun besar, atau kayak apa sih wujudnya? Atau nafsunya semakin tinggi atau bagaimana? Ya, nafsunya semakin tinggi, semakin terasa panas di tubuhnya. Terasa ingin sekali bersetubuh terus. Astagfirullahaladzim. Kalau ingin bersetubuh,
Ya harus enak. Akan tetapi suaminya itu hanya sekedar tidak ada waktu. Waktu lama tidak ada. Cuma bentar langsung sudah. Tidak merasakan apa-apa ibu itu. Jadi hal itu yang mendorong daripada adanya perselingkuhan itu benar. Ya. Dan untuk perempuan lain juga mungkin halnya sama. Kalau itu tidak terpenuhi nanti pun bisa menjadi celah untuk sisi selingkuh, sisi manusianya selingkuh bahkan semua bercerai. Wanita itu semua sama. Apanya? Harus bentuknya. Bukan, kamu pikirannya juga kotor. Apanya? Gendruwo. Kalau teman-teman saya kan bilangnya begitu, bentuknya sama, nggak ada yang mujur malang atau gimana. Katanya itu begitu. Kenapa kamu tertawa? Ternyata kamu punya kunti. Ini kuntinya gabung jadi satu dalam tubuhmu. Ya, sini. Terima kasih. Jadi nikmati sekarang, nanti aja. Terus ini, padahal ibu itu sebagai manusia, dia itu juga menjalani ibadah seperti halnya sholat. Ibadah itu dijalankan. Kok nafsu itu nggak semakin turun dan juga nggak terikat, malah lebih menggebu-gebu. Kenapa? Itu karena adanya kami. Nah dari sholatnya sendiri apa tidak membuahkan dampak positif seperti golongan cahaya saat dia beribadah? Tidak ada. Tidak ada itu. Kok bisa begitu? Dia hanya memikirkan nafsunya sendiri. Selalu ingin menggebu-gebu. Ingin selalu nafsunya terpenuhi. Apalagi selalu memainkan semua tubuhnya. Terus ini rata-rata pemirsa dari perempuan ini, mohon maaf, memang konten kali ini ya dibilang agak jorok, ya udah agak jorok, namun ini juga ada sisi daripada jorok. Bagaimana, enak sekali kok jorok. Elah kamu itu pelonto sekali. Namun ini ada sisi pembelajarannya juga bagi para netizen yang sudah berumah tangga, bahwa menjaga keharmonisan rumah tangga itu dengan step by step sisi manusiawi ya jelas, dan juga dengan sesuatu hal secara syariat dan hakikatnya itu jelas, kan begitu. Terus ini yang ingin saya tanyakan, penyakit-penyakitnya sekarang itu masih ada sepertinya gatal di area-area vital dan juga di area-area tertentu. Apakah itu dari kerjaan kamu sekarang ini? Di situ ada kerjaan kami. Wih, kok enak betul kamu. Ya. Wih, sering menikmati kamu. Sering. Tapi ya malah efeknya gatel terus di vital-vital tersebut. Iya, itu golongan kami. Kunti juga ada. Namanya kerajaan. Kok semua ada di situ. Iya, terus efek gatalnya itu caranya kayak apa membuatnya kamu? Kok bisa membuat gatal-gatal? Kalau manusia gatal-gatal ingin rasanya digaruk-garuk terus. Ya itu karena adanya kami. Iya, lah terus cara kamu menggerogotinya. Kamu gerogoti di area tempat-tempat itu sama memainkannya. Pelanggaran kamu ini dasar. Terus solusinya apa sih bagi ibu itu supaya dia nanti sembuh, pikirannya tidak jorok, nafsunya tidak tinggi sekali, dan bahkan dia kembali kepada fitrahnya manusia, bisa harmonis lagi? Cari suami yang sangat panjang. Apanya? Memang kalau terpenuhi satu hari satu kali. Memang kalau dari suami itu harus dibuka dulu panjang enggaknya gitu. Iya, dia kan juga begitu. Nih, itu kan cara kamu pelonto, Bong, terpotong-potong loh kamu. Enggak boleh, Bong. Dia saja begitu. Dia harus berbuat apa sekarang ini yang perlu dikerjakan sebagai manusia? Seharusnya
Jujur Tidak katakan. mau. Jujur. Lebong jadi kecil kamu. Pertanu anumu semua lengkap. Iya. Iya. Kembalikan. Baru normal lagi. Penyakitnya hilang, nafsunya udah mulai terkikis sedikit demi sedikit, lalu pikiran-pikiran kotornya udah mulai dibersihkan. Itu caranya apa? Ya kembali Mm-mm. bertaubat. Itu pun Mm-mm. dilandasi selalu mengingat sama Tuhannya. Tapi jika dia mengingat semua masa lalunya, itu golongan kami akan masuk menggodanya. Oh, jadi begitu toh ya oke. Tobat itu sebenarnya padahal banyak manusia bilang tobat ya tinggal tobat, sholat, mohon ampun pada Allah saja. Apakah itu sudah cukup? Cara seperti itu. Tobat. Jujur, katakan. Bun, terpotong-potong. Ada yang seperti itu. Memang ada yang seperti itu. Itu bukan dari golongan cahaya yang membantu. Astagfirullahaladzim. Akan tetapi golongan para iblis. Loh, bisa iblis membantu seperti itu? Bisa. Dia bisa menenangkan. Saya tidak mau bicara keras-keras. Ya. Nanti terlihat. Kamu sebagai genderuwo kan jin. Ini saya menyampaikan sedikit penyampaian. Bukankah Allah menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk taat beribadah saja pada Allah? Coba kamu renungkan, mau apa tidak kamu menjadi golongan jin muslim, Islam secara sempurna? Itu harus ada yang membimbing. Ya, kamu apa tidak? Renungkan dulu, mau apa tidak? Udah, gak usah lama-lama. Ya, saya mau. Jujur? Ya. Panggil semua teman-teman di setiap itu. Kasihan itu di pikirannya. Ya. Di area-area vitalnya, di mana-mananya itu semuanya. Ya, semuanya. Sini. Sudah semua? Merata semua. Ya. Semua. Ya. Ini Ambil. Sudah. Ikuti kata-kata yang saya ucapkan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi sallallahu ala Muhammad Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin sang yang bersama dan melafal Allah masuk dan melengkap iman Islam masuk. Allah. Semakin jelas, semakin terang, semakin dalam, semakin tebal, semakin dalam, semakin sejuk nyaman. Jika berdusta, pura-pura otomatis akan meledak seluruhnya. Semua syariat Islam dan seluruh tata cara ibadah lengkap dengan izin. Semuanya masuk. Amalia dari beliau sang yang percaya mengenai seluruh keilmuannya lengkap dengan perkataan yang para yang menamakan ilmu semuanya masuk. Sempurna lagi. Kembali ke jin muslim yang lengkap dan seluruh piranti-pirantinya taat
Sallallahu alaihi wasallam. Perjanjianmu dengan iblis yang jasad ibu yang fotonya bernama putus total. Sallallahu alaihi wasallam. Yang pernah kamu ambil itu kembalikan kotoran-kotoran, bersihkan semua. Misalnya efek-efek racun-racun kotoran-kotorannya. Sudah, bersihkan itu kotoran-kotoranmu di pikirannya, di area vitalnya. Ya. Di area-area titik-titik itu yang buat nafsu sering terdorong sangat kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Obati sekalian. Doa. Saya percaya. Saya minta semuanya kodam-kodam maupun dari leluhur ya semuanya. Jin kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taubat dari surga, bukan vitalnya, beserta semua anggota tubuhnya dari bawah sampai ke atas. Sudah semua. Semua Coba mengobati. sudah. Jadi balas babat kamu. Oke. Dari hal ini, apa sih yang mungkin bisa kamu sampaikan kepada manusia jikalau nanti manusia itu masih sering berbuat hal-hal yang menyalahi aturan-aturan syariat seperti ini, selingkuh, lalu mungkin banyak melakukan maksiat-maksiat, dikala dia sudah berumah tangga, tuh yang perlu dikerjakan apa, dan untuk kesembuhan penyakit-penyakitnya itu yang benar bagaimana? Coba kamu sampaikan. Itu seharusnya sangat mudah. Tinggal menerima kekurangan suaminya itu. Lalu taat. Terus? Taat beribadah. Beribadah dengan ketaatan. Selalu melayaninya dengan sepenuh hati. Terus? Dan jangan lupa selalu kembali. Kembali jalan yang benar. Seperti bertaubat itu. Oh, udah itu aja. Bertobat dengan cara yang benar juga. Iya. Oke, terima kasih. Silakan kamu keluar. Salam berjuang. Dengan izin sang Nur Jaya Nirwana, saya mohon dengan izin sang Nur Jaya perintah untuk berjuang. Saya izin keluar. Perintah dari sang Nur Jaya masuk. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Bayu? Sehat. Penyemangat. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya konten kali ini. Memang agak kurang etis mungkin kami membahasnya, namun itulah sebuah kenyataan di mana untuk memperkuat
hubungan rumah tangga antara suami dan istri itu diperlukan komunikasi yang baik, sehingga apa, tidak terjadi celah-celah seperti halnya tadi dari kisah ibu ini, di mana nafkah batin itu juga sangat penting karena itu adalah salah satu faktor di mana kita itu manusia adalah manusia, di mana manusia itu pasti membutuhkan kebutuhan biologis, itu sisi manusianya, dan di mana hal itu sendiri jika tidak tercukupi maka nantinya pun larinya akan kepada sesuatu hal yang lebih buruk dan menimbulkan sebuah dosa. Dan di kesempatan ini bahwasanya pintu tobat insya Allah terbuka. Jika memang daripada pemirsa diberikan kepahaman, nanti pun semoga saja dimudahkan untuk bertobat dengan cara yang benar, dengan jalur yang benar pula, dengan kami maupun dengan rekan-rekan kami yang sudah satu kendaraan di penjuru Nusantara ini, dan lebih-lebih nantinya pun bisa sama-sama istiqomah. Dan hal itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan di kesempatan konten kali ini. Jika banyak sekali kekurangan tutur kata ataupun bahasa dan tingkah laku, itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah perkataan yang kurang sopan ataupun hal-hal yang sifatnya dirasa kurang pas, kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kebenaran, itu bukan dari kami datangnya, semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat menghadapi kenyataan kehidupan sekarang ini. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.